berupa persawahan yang berair, sehingga memerlukan beberapa perbaikan-perbaikan tanah yang harus kita kerjakan sepanjang 6,8 km. Selain itu adalah aksesibilitas yang cukup sempit dan terbatas. Kita memerlukan beberapa inovasi untuk mengerjakan perbaikan-perbaikan atau akses-akses yang ada di lapangan. Serta kita bekerja berada di kondisi existing atau bersebelahan dengan rel yang masih aktif, yang merupakan salah satu jalur terpadat di Jawa. Dalam hal ini menempatkan beberapa personil yaitu antara lain train watcher dan flagman yang berada di setiap lokasi pekerjaan yang bertugas untuk mengawal perjalanan kereta api dari satu titik ke titik yang lain, sehingga pekerjaan tersebut bisa dikerjakan dengan baik dan selamat. Dalam hal ini inovasi-inovasi yang ada di dalam proyek pembangunan jalur ganda Kroya Kutoharjo ini antara lain yaitu pekerjaan pelnet, kedua adalah bambu net, ketiga geotekstil 60 cm dan geotekstil 90 cm. Proyek pembangunan jalur ganda dan kereta api antara Gombong dan Karanganyar merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut, tindakan-tindakan preventif yang telah kami lakukan antara lain. Yang pertama adalah pemasangan safety line. Pemasangan safety line yang telah kami lakukan adalah dengan memasang pagar berupa bambu sepanjang lintasan kereta api yang kami kerjakan. Poin yang kedua adalah pemasangan rambu di setiap 50 meter sepanjang lintasan kami. Kemudian diuruk dengan sirtu. Semua metode perbaikan tanah tersebut untuk menunjang adanya perkuatan tubuh bahan di atas dari perbaikan tanah tersebut. Di proyek ini selain pekerjaan sipil, terdapat juga pekerjaan struktur box yang berjumlah 28 box, yang masing-masing memiliki dimensi yang berbeda-beda, menyesuaikan kondisi existingnya, dari 1x1 sampai dengan 6. PT PP Persero Tbk ini melibatkan banyak tenaga ahli yang masih muda-muda, yang mempunyai potensi ke depan yang baik,
dan juga menata pekerjaannya dengan teratur. Kemudian kami juga melihat dari sisi keselamatan kerja atau K3 juga dari PT PP ini begitu aktif, selalu berada di lapangan untuk mengawasi, memonitor mengenai keselamatan kerja. Diharapkan pekerjaan ini akan selesai pada akhir tahun 2019. Dengan demikian, diharapkan pada selesainya proyek ini, frekuensi kereta api akan meningkat 2 kali lebih. Proyek ini adalah proyek jalur ganda yang merupakan bagian dari jalur Kroya Kutarjo dan menjadi salah satu proyek strategis nasional. Secara kualitas yang harus kita perhatikan adalah penggunaan material alam, pengecoran, dan material pabrikan. Pertama, material alam. Penggunaan material yang dipakai ada tanah, sirtu, dan batu balas. Pemadatan tanah di lapangan harus dilakukan per layer, yaitu per 30 cm, dan dilakukan pengetesan senkon secara berkala untuk mengetahui kepadatan. Pada top timbunan atau bagian paling atas dilakukan pengetesan bearing plate untuk mengetahui daya dukung secara keseluruhan. Begitu juga pekerjaan subbalas dilakukan dengan bearing plate. Pada pekerjaan box culvert dan jembatan harus dilakukan sesuai spesifikasi teknik baik kuat tekan maupun nilai selamnya. Ketiga, material pabrikan dipakai untuk pekerjaan jembatan baja. Dilakukan pengecekan berkala untuk mengetahui standar spesifikasi baik lendutan maupun kekuatannya. Demikian sebagian secara keseluruhan yang dapat kami sampaikan untuk standar kualitas yang harus dilaksanakan pada proyek ini. Semoga dapat berjalan lancar dan memenuhi baik secara biaya, mutu, dan waktu. Terima kasih. DT4 Gokar is the best. PT PP Persero Tbk sebagai pelaksana proyek ini memastikan dengan sumber daya manusia Kopi, Mas Lian, kopi ya, ngadep ngulon, lepas gombong, merapat Karanganyar. Kopi pasinggih matur suwun, infone argo dwi pangga mangkat gombong, maring Karanganyar, Panto Barat, kopi Bravo. Ya bang, Nang Wetan, argo dwi, usul 4381 maring Karanganyar. Madep Ngulon Bravo. PT PP Persero Tbk sebagai pelaksana proyek ini memastikan dengan sumber daya manusia yang bermutu dan pengalaman